Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Perkenalkan saya Mei Larasati dengan NIM 2502010102129. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait jawaban tugas UAS untuk mata kuliah Cyber Security. Judul judul makalah yang kami ambil adalah analisis cyber security management dan strategi mitigasi risiko cyber pada platform e-commerce, yaitu studi kasus kebocoran data pada Tokopedia. Untuk agenda pembahasan ada di pendahuluan, landasan teori, metodologi dan tinjauan kasus, pembahasan dan penutup. Untuk latar belakang, ekosistem e-commerce Indonesia tumbuh pesat, namun literasi dan fondasi keamanan cyber belum setara, menjadikan data pengguna target empuk kejahatan cyber. 90 juta data akun pengguna Tokopedia bocor dan diperjualbelikan di forum gelap pada tahun 2020, bukti nyata rapuhnya pertahanan cyber platform digital. Keamanan cyber ini bukan lagi tugas teknis tim IT semata, melainkan bagian strategi manajemen risiko organisasi secara keseluruhan, memadukan people, process, and technology, serta kepatuhan terhadap UU PDP dan ISO 27001. Untuk rumusan masalah dan tujuan penulisan, untuk rumusan masalahnya ada tiga, yaitu bagaimana tata kelola keamanan cyber e-commerce dievaluasi melalui UU ITE, UU PDP, GDPR, ISO atau IEC 27001, dan NIST. Yang kedua, bagaimana threat modeling dan risk mapping pada anatomi kebocoran data Tokopedia di tahun 2020. Dan yang ketiga, bagaimana strategi pengendalian risiko dan simulasi hardening jaringan maupun basis data. Untuk tujuan penulisan adalah menjawab rumusan masalah yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian untuk fondasi keamanan informasi ada CIA Triad, tiga pilar utama tata kelola keamanan cyber pada platform e-commerce berdasarkan pandangan UU ITU dan GJ Simmons. Ada confidentially, integrity, dan availability. Untuk confidentially, informasi sensitif hanya diakses pihak berwenang, yaitu password dan login akun, enkripsi data, hak akses sesuai peran. Kemudian ada integrity, yaitu data tidak dimodifikasi atau dihapus tanpa izin yang sah. Kemudian availability, ada sistem tetap dapat diakses kapan saja. Kemudian ada model AAA dan pertahanan berlapis, mekanisme kontrol yang menjalankan prinsip CIA Triad dipadukan dengan defense in-depth 3 lapis. AAA security model ada di authentication, verifikasi identitas pengguna, authorization, pengaturan hak akses tindakan, accounting, pencatatan aktivitas log. Di sisi defense in-depth ada external security, yaitu lapisan terluar, fisik dan infrastruktur peladen, reverse proxy menyembunyikan konfigurasi asli. Kemudian ada user interface security, identifikasi pemakaian, username, password, OTP, hingga MFA. Kemudian yang terakhir ada internal security, lapisan terdalam pada OS, database, dan aplikasi kontrol, akses, dan enkripsi internal. Untuk pengamanan basis data dan logika aplikasi, basis data adalah jantung sistem e-commerce, menyimpan profil pelanggan, katalog produk, dan transaksi finansial. Keamanannya wajib mencakup availability, accuracy, dan akses kontrol. Ada di 3 poin, yaitu SQL injection, yaitu ancaman klasik. Peretas menyisipkan perintah SQL ilegal melalui celah formulir input untuk menembus basis data. Untuk validasi logika back-end, controller harus menolak tegas nilai password kosong atau null value agar tidak memicu kegagalan logika di SQL server. Yang ketiga ada sanitasi unggahan berkas. Nama berkas hasil unggahan harus menyingkirkan karakter khusus seperti tanda pagar untuk mencegah directory traversal dan XSS.
Kemudian untuk metodologi manajemen keamanan cyber, siklus PDCA, studi pustaka kualitatif deskriptif, keamanan informasi dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan atau tidak statis. Ada plan, do, check, dan act. Untuk plan, identifikasi aset dan risiko, susun kebijakan dan SOP keamanan, dan tentukan aturan akses. Untuk do, implementasi sistem keamanan, firewall, antivirus, pelatihan karyawan, dan MFA. Untuk cek, ada audit keamanan, periksa aktivitas pengguna, ukur efektivitas sistem. Dan yang terakhir ada act, yaitu perbarui sistem dan SOP, perkuat kebijakan password, dan pelatihan tambahan. Untuk standar internasional menggunakan ISO atau IEC 27001 dan EIST CSF. Untuk ISO atau IEC 27001 yaitu Standar Global System Management Keamanan Informasi atau SMKI. Fokus pada tata kelola risiko terdokumentasi, bukan sekedar teknologi. Ada 3 poin yaitu pengelolaan akses karyawan sesuai tugas, penyusunan SOP keamanan yaitu password backup dan insiden. Kemudian yang ketiga ada pengelolaan risiko berupa enkripsi dan pemantauan sistem. Untuk NIST Cybersecurity Framework 2.0, 6 fungsi taktis untuk menghadapi ancaman cyber secara operasional yaitu government, tata kelola dan kebijakan keamanan, identifikasi akses dan risiko, protect, enkripsi, akses dan pelatihan, detect, deteksi anomali dan malware, respon, isolasi dan investigasi insiden, dan recover, pemulihan pasca insiden. Untuk aspek legal keamanan cyber, operasional e-commerce terkait yurisdiksi hukum ketat terkait pengelolaan data publik dan pribadi. Ada di UU ITE dan UU KIP, yaitu payung hukum transaksi digital dan transparansi sekaligus menindak peretasan dan pencurian data. Ada di UU Perlindungan Konsumen, pasal 4 huruf A, yaitu hak mutlak atas kenyamanan dan keamanan data pribadi konsumen. Kemudian ada UU PDP dan GDPR, yaitu wajib persetujuan eksplisit pengguna, pelaporan data breach ke otoritas dalam 3 kali 24 jam. Dan keempat, ada gugatan perdata pasal 1366 KUH. Konsumen berhak menuntut ganti rugi atas kelalaian atau kesembronoan penyelenggara sistem. Kronologi kebocoran data Tokopedia yang terjadi di Mei tahun 2020, yaitu deteksi awal terdeteksi sekitar 15 juta data privasi pengguna bocor, kemudian diekskalasi, investigasi mengungkapkan 91 juta akun diretas dan dijual di dark web, Empire Market seharga 5.000 USD. Kemudian ada klarifikasi, manajemen memastikan data finansial dan password aman berkat hashing kuat. Diduga SHA 384. Kemudian ada celah nyata, user ID, nama, email, tanggal lahir, dan nomor telepon bocor dalam bentuk plain text tanpa enkripsi. Celah ini menunjukkan Tokopedia berhasil mengamankan lapis autentifikasi kata sandi, namun kurang memberikan enkripsi menyeluruh pada penyimpanan data pribadi reguler di database backend. Threat modeling, ancaman eksternal dan internal. Think like a adversary. Memahami sistem dari sudut pandang peretas untuk menemukan celah sebelum dieksploitasi. Ancaman eksternal ada DDoS, membanjiri server saat flash sale hingga sistem lumpuh. Kemudian ada SQL injection, kode berbahaya disisipkan lewat kolom input untuk membobol database. Ada credential stuffing, kredensial bocor dari layanan lain dicoba di akun pengguna. Kemudian yang terakhir ada social engineering, yaitu phishing dan smishing, memanipulasi psikologis korban. Untuk ancaman internalnya ada di human error and privilege abuse, kelalaian tidak disengaja atau kesalahan konfigurasi server, hingga menyalahgunakan hak akses oleh oknum internal berwenang. Mitigasi terintegrasinya ada SSL atau TLS, Multi-Factor Authentication, enkripsi data, firewall, IDS atau ISP, backup, and disaster recovery. Efektivitas keamanan tidak hanya soal teknologi, tetapi juga kebijakan organisasi dan kesadaran pengguna terhadap ancaman cyber. Untuk risk mapping and strategi pengelolaan risiko, untuk tingkat risiko yang critical risk bisa menggunakan probabilitas tinggi, dampak merusak kebocoran 91 juta
data Tokopedia. Untuk low risk, kemungkinan kecil. Dampak minimal yaitu gangguan minor non-transaksional. Untuk strategi pengendalian ada 4T, yaitu mitigate, transfer, avoid, and accept. Untuk mitigate ada 2FA wajib, encrypsi database, validasi backend, anti-SQL injection. Untuk transfer ada di kerjasama Cloudflare, anti-DDoS, and cyber insurance. Untuk avoid ada tolak input password kosong, blokir IP mencurigakan. Untuk accept ada toleransi downtime 1-2 menit saat maintenance jam sepi. Simulasi implementasi dan hardening infrastruktur. Berdasarkan pendekatan defense in-depth, 3 lapisan pengamanan diterapkan di lingkungan produksi. Yang pertama ada keamanan perimeter jaringan. Nginx difungsikan sebagai reverse proxy, mengamankan jalur SSL atau TLS, dan menyembunyikan topologi backend dari pemindaian port ilegal. Yang kedua ada autentikasi basis data atau API backend, validasi agresif pada auth controller, menolak null value error pada kolom password wajib, mencegah bypass autentifikasi. Yang ketiga ada sanitasi unggahan berkas. Karakter khusus seperti tanda pagar disingkirkan dari file name generation untuk mencegah direktori traversal dan XSS. Kesimpulan dan saran, keamanan cyber e-commerce bukan sekedar persoalan teknologi, melainkan bagian dari manajemen risiko strategis. Berlandaskan keseimbangan CIA threat, kepatuhan legal menurut UU ITE atau PDP atau GDPR, dan adopsi ISO 27001 dan NIST CSF, kasus Tokopedia membuktikan ancaman sering bermula dari lemahnya tata kelola akses internal, bukan hanya perimeter jaringan. Untuk rekomendasi strategis untuk e-commerce yaitu penetration testing berkala dan incident response plan atau IRP responsif kurang dari 3 kali 24 jam sesuai UU PDP. Untuk pengguna, password kompleks dan berbeda tiap platform. Aktifkan 2FA atau MFA untuk mempersulit pengambil alihan akun. Kemudian untuk pemerintah atau BSSN, perketat pengawasan dan audit kepatuhan, sanksi tegas bagi penyelenggaraan sistem yang lalai. Baik, saya kira cukup untuk paparan pada siang hari ini. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.